Saya cium kamu tadi karena saya udah jatuh cinta sama kamu. Jojo mau ngedate. Pasti dia mau pergi sama Bella. Bella gelisah banget. Pasti dia masih ngerasa nggak enak karena semalam nggak bisa datang ke kafe. Gue harus bikin dia tersenyum lagi. Bella. Dengar, jangan macem-macem. Lu itu cuma suruhan gue. Lu cuma boneka yang gue bayar untuk nurutin semua perintah gue. Asal kamu tahu ya, apapun yang terjadi, nanti malam aku akan pergi sama Pak Jojo. Nggak ada satu orang pun yang bisa ngalangin aku. Jangan kira karena kamu udah ngasih aku uang dan kamu bisa seenaknya nyuruh aku ngelakuin apapun. Kamu ingat, aku udah pernah bilang sama kamu kan, aku nggak keberatan sama sekali untuk ngembaliin uang yang udah kamu kasih ke aku, walaupun aku harus kerja seumur hidup. Makin kurang ajar tuh anak. Berani banget Bella mau kencan sama Jojo. Pasti Bella lagi mimpi kalau dia jadi istrinya Jojo. Lihat aja. Kalau sampai malam ini dia pergi sama Jojo, gua akan bongkar semuanya. Ya Allah, apa yang harus aku lakuin? Apa sebaiknya aku harus tetap pergi sama Pak Jojo atau aku harus nurutin omongannya Raffi? Sekarang aku mau telepon Elsya. Oh ya ampun, si Bella tumben telepon. Ada apaan ya? Halo, Elsa, Elsie, Evelyn mah, kelapa muda. Bisa dibantu, ada apa Neng? Syah, aku lagi bingung banget Syah. Malam ini Pak Jojo mau kasih aku kejutan. Dia mau ngajakin aku makan malam. Tapi Raffi sama sekali nggak ngizinin aku untuk pergi sama Pak Jojo. Aku pengen banget bisa pergi sama Pak Jojo Syah. Tapi kalau misalnya nanti aku nekat, aku takut Syah. Aku takut kalau Raffi bakalan ngadu sama Pak Jojo kalau aku ini dibayar hanya untuk kerjain Pak Jojo. Kamu tahu kan Syah, kalau tiba-tiba Pak Jojo bakalan tahu semua ini, aku yakin banget pasti aku bakalan dipecat. Aku nggak mau hal itu terjadi Syah. Menurut kamu, apa ya Syah yang harus aku lakuin? Ya gimana sih, Bella kan gue udah bilang sama lu. Lu sekarang ikutin aja apa kata hati lu. Repot banget sih, repot bet. Tapi kata hati aku sekarang aku nggak tahu harus ngapain. Aku bener-bener bingung banget Syah. Aku bener-bener nggak tahu kalau ternyata bakalan terjadi hal seperti ini. Kenapa juga aku harus terima uang Raffi untuk pengobatannya Lina? Waduh, Bella, lu jangan sembarangan kalau ngomong. Apapun yang udah terjadi, jangan disesali. Sekarang tinggal jalanin aja. Lu bagaimana sih, Bel? Bukannya bersyukur? Iya, Desya. Hati-hati di sono, Neng. Deh. Maaf, Bu Bella. Iya, ada apa, Mas? Ibu Bella dipanggil manajer HRD ke ruangannya, Bu. Baik. Permisi, Ibu. Kenapa ya manajer personalia manggil aku? Jangan-jangan aku dipecat. Cewek kampung itu udah kelewatan sama gue. Dia udah berani ngebantah gue. Dan sekarang dia udah berani nampar gue. Dasar orang miskin gak tahu diri. Permisi, Pak. Silakan diminum, Pak, kopinya. Pak, ini kopinya. Silakan diminum.
ngapain lu teriak-teriak sama gue? Hah? Lu sadar gak sih? Lu cuma orang miskin dan bukan siapa-siapa. Udah bener gak tahu diri ya? Dengar ya? Jangan cari muka sama gue. Lu pergi dari sini. Maaf, Pak. Permisi, Bu. Eyang. Permisi, Pak. Tadi Bapak manggil saya? Ya, silakan duduk. Ya Allah, kayaknya bener deh. Aku bakalan dipecat dari sini. Ini gaji kamu. Seharusnya saya transfer ke rekening kamu. Tapi karena kamu masih baru dan belum punya rekening, jadi saya bayar cash saja. Loh, kok malah bengong? Kamu nggak mau terima gaji ini? Terima kasih, Pak. Saya benar-benar nggak nyangka akhirnya saya bisa dapat gaji juga. Secepatnya kamu bikin rekening di bank ya. Jadi nanti gaji kamu bisa ditransfer langsung. Seperti pegawai-pegawai lain. Baik, Pak. Terima kasih. Raffi, kamu apa-apaan barusan? Kamu nggak boleh menghina orang seperti itu. Walaupun dia cuma pegawai di sini. Tapi kita harus menghargai dia. Maafin Raffi ya. Tadi Raffi bete banget. Oke. Tapi lain kali kalau kamu bete, kamu nggak boleh menumpahkan perasaan kamu terhadap orang lain seperti itu. Sudah, sekarang senyum dong. Masa cemberut sih? Kok cemberut? Mana senyumnya? Raf, Eyang ada beberapa foto gadis yang mau Eyang perlihatkan sama Jojo. Mau Eyang jodohkan. Coba. Cantik-cantik kan? Dan gadis-gadis ini selain cantik juga berpendidikan tinggi. Dan anak dari keluarga baik-baik loh. Pokoknya sepadan lah sama kakak kamu. Eyang, semua cewek-cewek ini cantik. Ya udah ya, mendingan sekarang kita ke ruangan Jojo. Soalnya Raffi udah gak sabar pengen lihat Jojo mau pilih yang mana. Ayo. Jadi yuk. Alhamdulillah, akhirnya aku bisa nerima gaji dari hasil kerja keras aku sendiri. Uang ini jauh lebih baik dibanding uang yang ditawarin Raffi ke aku. Rencana acara pameran kita itu harus besar-besaran. Iya, Pak. Jo tahu. Kita memang harus memanfaatkan acara ini sebagai ajang promosi hotel kita, Pak. Dengan begitu, kita harus mempersiapkannya dengan sempurna. Ya kan? Begini, Papa berencana untuk membuka butik baru di hotel ini. Biar hotel kita ini punya konsep one-stop shopping. Kamu tahu kan, kita sudah punya bar, terus restoran, supermarket, dan gift shop. Cuman kayaknya belum lengkap kalau kita belum punya butik. Ya kan, Jo? Menurut kamu gimana? Menurut Jo itu ide yang bagus, Pak. Jo rasa akan jadi lebih menarik kalau nanti launchingnya bareng sama acara pamerannya, Pak. Ya, Papa setuju. Kalau begitu, Papa juga sudah ngasih tahu sama klien-klien kita. Gimana kalau nanti sore kamu ikut Papa untuk membicarakan semua ini? Aduh, gimana nih? Nanti sore kan gue mau pergi sama Bella. Ditanya kok malah bengong sih. Kamu bisa nggak nanti sore? Apa kamu ada acara? Enggak kok, Pak. Jo bisa. Bagus kalau begitu. Semuanya beres kan? Nggak ada masalah? Nanti gue akan coba bilang sama Bella. Mudah-mudahan aja Bella bisa ngerti. Ini foto cewek-cewek yang bakal dijodohin sama lo. Jo, mereka semua ini dari kalangan atas. Bila cinta tak lagi untukku. Bila cinta tak lagi untukku. Aku harus ngapain ya?
Masa aku kerja di sini buat bengong-bengong doang sih? Aduh, ini apaan lagi? Oh, mungkin ini file untuk dimasukin dalam komputer kali ya. Tapi gimana cara makainya? Aku kan nggak ngerti. Ya. Terus ini tombol-tombol apa lagi? Gimana cara makainya juga nggak ngerti juga. Ini semua gara-gara Bella tau nggak? Pokoknya dia tuh ngajarin aku biar aku bisa. Malah sibuk sendiri. Liatin aja. Pas balik ke rumah aku ngelaporin dia ke ibu. Biar mampus diomel-omelin sama ibu. Bella, malam ini saya mau mengajak kamu ke suatu tempat. Saya mau bikin kejutan buat kamu. Tapi sayangnya, sore ini juga saya harus ketemu dengan para rekan bisnis kita untuk membahas acara pesta yang akan diadakan minggu ini. Kamu nggak marah kan? Kalau acara makan malam kita batalin dulu. Nggak apa-apa kok, Pak. Kerjaan kan jauh lebih penting. Lagian kan masih banyak hari lain. Alhamdulillah, Jojo nggak jadi ngajak aku pergi nanti malam. Jadi aku nggak perlu pusing-pusing lagi mikirin soal ini. Makasih ya, kamu pengertian banget. Saya pengen kamu tampil beda buat acara pesta itu. Saya pengen kamu beli baju. Tapi saya nggak bisa nemenin kamu untuk beli baju itu. Kamu beli sendiri ya. Pakaiannya yang pas dan anggun. Supaya kamu kelihatan cantik. Pak Randy? Iya, Bu. Bagaimana operation hari ini? Baik, Bu. Bagus. Iya, Bu, Pak. Dia kan adiknya Bella. Ngapain dia di sini? Makasih ya. Lu adiknya Bella kan? Ngapain di sini? Iya, Pak. Saya adiknya Bella. Saya baru aja kerja di sini. Jadi cewek kampung itu udah berani bawa adiknya kerja di sini. Udah mulai bertingkah tuh anak. Jangan-jangan sebentar lagi semua keluarganya akan diajakin kerja di hotel ini lagi. Lu lulusan universitas apa? Ngambil jurusan apa? Terus pengalaman kerjaan lu apa? Lu bisa gunain komputer nggak? Jawab! Lu gagu ya? Gue tanya sama lu. Siapa yang nyuruh lu kerja di sini? Nangis lagi? Jawab nggak? Raffi, sudah. Kamu jangan terlalu keras sama dia. Dia kan baru, masih perlu banyak belajar. Ayo. Gimana gue? Selamat siang. El? Lo kenapa, Raf? Muka lo kok jutek banget sih? Abis marah-marah lagi. Sekarang siapa korban lo? Bukan siapa-siapa. Cuman pegawai baru yang nggak bisa ngapa-ngapain. Gue nggak ngerti deh. Gimana caranya orang yang nggak becus kerja masuk hotel ini? Kayaknya hotel ini bukan lagi jadi tempat kerja. Tapi udah berubah jadi tempat sirkus orang-orang bego. Raffi pasti bermaksud menghina Bella. Raffi, jaga sikap kamu ah. Maaf ya, yang masih kebawa emosi sih. Oh iya, yang tadi kan mau ngasih lihat sesuatu sama Jojo. Oh iya. Ini loh Jo. Jo, ini foto cewek-cewek yang bakal dijodohin sama lo.
Jo, mereka semua ini dari kalangan atas. Mereka nggak cuma cantik, tapi mereka terpelajar dan berasal dari keluarga baik-baik. Dan mereka inilah yang pantas jadi jodoh lu, Jo. Bella, coba kamu tolong pilih yang mana yang pantas buat Pak Jojo. Yang ini? Bella, kamu memang pintar memilih. Sepertinya memang ini yang paling cantik buat Pak Jojo ya. Maaf, saya permisi dulu, Bu. Saya mau ambil minum buat Ibu. Sumi, tolong bikinin kopi 3 dan diantar ke ruangannya Pak Jojo ya. Itu dia sih, Bella. Bella, tunggu! Aku pengen ngomong sama kamu. Bel! Laku banget sih dia. Tunggu aja, sampai di rumah aku akan balas dia. Bella, coba kamu tolong pilih yang mana yang pantas buat Pak Jojo. Kenapa aku bodoh? Kenapa aku bodoh? Gue bilang juga apa? Lo tuh bego. Gue udah bilang sama lo, sampai kapanpun lo sama Pak Jojo nggak akan pernah bisa mungkin bersatu. Karena apa? Karena lo berdua itu beda, seperti langit dan bumi. Dan lo sama sekali nggak pernah dengar omongan gue. Pakai acara jatuh cinta segala lagi. Sekarang lo lihat, lo kan yang sakit hati. Diam! Diam! Aku nggak mau lagi dengar kamu ngomong. Kamu sama sekali nggak pernah ngebantu aku. Aku semakin sedih. Jadi gimana, hah? Siapa yang lo pilih? Kalau menurut gue sih semuanya cantik, ya kan ya? Eyang, makasih ya. Eyang udah perhatian banget sama Jo. Tapi kayaknya Jo belum mau nikah dulu deh. Emangnya kenapa? Gue nggak perlu kasih penjelasan gue ke lo ya? Iya, lu emang nggak perlu ngasih penjelasan sama gue, Jo. Tapi Eyang berhak mendengarkan penjelasan dari lu. Eyang tuh dicapek-capek nyariin cewek yang cocok buat lu. Lu main tolak aja. Eyang harus tanya sama Jojo, kenapa dia masih belum pengen nikah. Kali aja itu alasan dia aja. Ya, siapa tahu dia udah punya pacar. Raffi, kalau memang Jojo sudah punya pilihan lain, pasti Eyang yang diberitahu pertama. Ya kan, Jo? Ya, tapi Eyang, gimana kalau kita bahas masalah pernikahan ini nanti aja, setelah acara pamerannya selesai? Jo masih pengen fokus ke acara pameran itu dulu, Eyang. Gue harus cepatnya bilang sama Eyang kalau gue cinta sama Bella. Dan gue cuma pengen nikah sama dia. Biar Eyang nggak ngejodoh-jodohin gue lagi. Alah, kamu gak usah banyak alasan deh. Aku tahu. Kamu sengaja bikin aku terlihat bego di sini kan? Astagfirullahaladzim. Udah, sana pergi. Aku gak mau denger lagi omongan kamu. Bila cinta tak lagi untukku. Bila cinta tak lagi untukku. Muka lo kok jutek banget sih?
Habis marah-marah lagi. Sekarang siapa korban lo? Bukan siapa-siapa. Cuman pegawai baru yang nggak bisa ngapa-ngapain. Gue ngerti deh. Gimana caranya orang yang nggak becus kerja masuk hotel ini? Kayaknya hotel ini bukan lagi jadi tempat kerja, tapi udah berubah jadi tempat sirkus orang-orang bego. Pasti Lina yang dimaksud sama Raffi. Kasihan Lina. Gara-gara aku, Lina yang jadi korban kemarahannya Raffi. Aku harus bantuin Lina. Dari tadi pagi, dia udah aku cuekin terus. Raffi, Eyang pulang duluan ya. Iya, Yang. Eyang hati-hati ya di jalan. Kamu lagi ngerjain apa, Lin? Mau aku bantu? Udah telat. Harusnya dari tadi kamu tuh ngajarin aku, bukan sekarang. Aku tuh udah terlanjur dimaki-maki, tau nggak, di depan orang. Ini semua gara-gara kamu, tau nggak? Coba tadi pagi kamu ngajarin aku nggak bakal disemprot sama Pak Raffi. Lina, tapi kan tadi aku udah kerjaan, Lin. Alah, kamu nggak usah banyak alasan deh. Aku tahu. Kamu sengaja bikin aku terlihat bego di sini kan? Astagfirullahaladzim. Udah, sana pergi. Aku nggak mau denger lagi omongan kamu. Udah, cepetan sana. Gue heran. Kenapa Jojo berani nolak calon yang dipilih sama Eyang? Apa dia berencana menikah sama Bella? Oh, mudah-mudahan dia nggak sebodoh itu. Bella, kamu marah ya? Soalnya Eyang mau ngejodohin saya. Bella, saya udah tolak. Saya nggak mau menikah dengan salah satu dari cewek pilihannya Eyang. Apa? Bapak udah nolak? Bella, udahlah. Saya kan udah bilang, kalau kita lagi berdua, nggak usah panggil Pak. Panggil aja Jo. Iya, maksud saya, kamu udah nolak perempuan-perempuan dari Ibu Sari itu. Padahal kan mereka cantik semua dan mereka berpendidikan, mereka juga sama seperti Bapak. Karena saya udah punya pilihan saya sendiri. Kamu, saya mau menikah sama kamu. Semula ku tak yakin. Nanti setelah acara pameran hotel selesai, saya akan bilang sama Eyang tentang hubungan kita. Bella, kamu kenapa? Apa saya salah ngomong? Enggak, Pak. Saya senang banget, Pak. Saya nggak nyangka ternyata Pak Jojo juga cinta sama saya. Saking senangnya, saya sampai nangis. Emang benar apa kata orang? Saya pernah baca di buku tentang cewek. Kalau dia bahagia, dia sedih. Tapi kalau dia sedih, dia bahagia. Kayak kamu gini. Aneh ya? Saya bahagia, Pak. Sekarang aja bilang sayang-sayang. Tadi pagi main pergi gitu aja. Nyebelin banget sih, nggak pamitan lagi. Iya, tadi pagi saya lihat kamu masih tidur, terus saya harus buru-buru ke kantor karena ada meeting weekend ini untuk pesta. Pesta apaan, Mas? Untuk klien-klien saya. Rencananya kan saya mau ada pameran bulan depan sekaligus pembukaan butik baru. Kayaknya seru banget tuh, Mas. Ada pembukaan butiknya juga ya? Mas, aku boleh ikut kan? Ayo dong, Mas. Aku kan nggak mau kehilangan momen penting kayak gitu. Iya, nanti saya bicarain dulu sama Jojo ya. Aduh, gampang kali, Mas. Mas tinggal bilang aja kalau cuma aku yang tahu kontak klien di hotel.
Dan Mas bilang aja aku biasa nanganin pesta kayak gitu. Aku yakin banget kok Mas, kalau itu alasannya, Jojo pasti nggak keberatan kalau aku kembali lagi ke hotel. Iya, nanti saya telepon kamu. Tapi saya harus bicara dulu sama Jojo. Oke? Makasih ya Mas. Mwah. I love you. Semoga aja Jojo gak keberatan aku kembali lagi ke hotel. Dan di pesta nanti aku akan bikin pembalasan untuk Bella. Filenya udah saya fotokopi, Pak. Makasih ya. Oh ya, Bel. Nanti malam kita dinner ya. Loh, bukannya... Kali ini kamu harus datang. Jangan lupa tempatnya dan datang tepat waktu. Oke? Saya pergi meeting dulu. Kok aneh banget sih? Bukannya Pak Jojo ada meeting sama kliennya. Tapi kok barusan dia malah ngajak aku makan malam? Aku nggak tahu mending bener. Ya ampun. Ini kan filenya, kenapa ditinggalin ya? Aku harus nganterin ini. Oh iya, Bel. File kamu ketinggalan. Kamu jangan lupa ya, nanti malam kita dinner. Kamu tahu kan di mana kita harus ketemu dan jam berapanya? Belum. Kamu nanti malam bukannya ada meeting sama klien? Kamu sebenarnya mau dinner sama aku atau mau meeting sih? Saya meeting, sayang. Tadi cuma pengen godain kamu doang. Kamu jahat banget sih. Kamu kelihatan lebih cantik kalau kamu marah. Papa rencananya akan mengundang Tari untuk bekerja lagi di hotel ini, Jo. Pak, Papa lupa apa yang udah Tari lakuin, Pak. Bila cinta tak lagi untukku. Bila cinta tak lagi untukku. Ki, gua bete banget hari ini. Cewek kampung itu udah berani ngelawan gue. Tadi waktu gue ngelarang dia untuk ketemu Jojo, lu tahu? Dia nampar gue, bro. Kurang ajar banget kan dia? Tapi gue gak akan tinggal diam. Kalau dia masih tetap pergi ketemu sama Jojo, gue akan bongkar semua rahasia dia di depan Jojo. Biar mampus kalian tuh anak. Gue akan kasih tahu sama dia siapa gue sebenarnya. Iya, bro. Oke, ntar gue telepon lagi. Cewek kampung. Aduh, ibu. Anak ibu yang habis gawe udah pulang aja loh. Kalau sendirian, mana tuh si Bella? Hah? Mana? Masya Allah, Lina, ditanya diem aja ya kagak jawab-jawab. Allah, untuk kuping masih nempel kagak di kepala lu ya. Masih nempel tapi kagak jawab-jawab. Mana tuh mbok lu? Ibu kenapa sih nanyain Bella mulu? Ibu nggak tahu kan apa yang udah dilakuin Bella di kantor? Kenapa? Dia itu nyuekin aku, Bu. Dia udah gak peduli lagi sama Lina. Mungkin karena Lina satu kantor kali sama dia, Bu. Lina, lu jadi adek kalau ngoceh tuh yang bener ya. Jangan ngada-ngada deh. Masa iya tuh si Bella kayak begitu? Bu, Lina tuh gak mungkin bohong, Bu. Dari tadi Lina tuh dicuekin sama Bella. Terus dia bilang ke Lina, kalau Lina tuh gak boleh manggil-manggil dia. Dia takut sama karyawan kantor. Kalau sampai karyawan semua itu tahu kalau aku tuh saudaranya dia, Bu. Ya ilah, ampun deh ya, ampun. Ini otaknya kagak nyampe mikirnya. Apa iya ya? Terus si Bella kayak begitu? Hah? Nyuekin elu? Kagak nganggep nggak lu sebagai saudaranya? Hah? Iya, Bu. Dan dia juga sama sekali gak ngajarin Lina pas di kantor. Makanya Lina dibentak-bentak sama Pak Raffi sampai semua karyawan tahu. Lina kan malu, Bu. Dan dia sama sekali gak bereaksi apa-apa. Dia gak belain Lina sama sekali, Bu. Astagfirullahaladzim. Ya untuk si Bella jadi empok kebangetan banget sama adanya kagak peduli begitu. Amit-amit deh gue. Untuk anak
Dia diorok, disayang-sayang, dirawat, diurusin. Udah begitu kelakuannya. Kagak ada kompak-kompaknya sama adanya sendiri. Bangetan deh. Ya udah, lu tenang aja ya, tenang aja lu. Lu mau kemana? Bukannya hari ini lu ada kencan sama Jojo? Atau lu udah batalin kencan lu sama Jojo? Karena lu takut sama ancaman gue. Lu tau kan? Gue nggak pernah main-main sama ancaman gue. Aku kasih tahu ke kamu ya, biar kamu senang. Kalau hari ini aku nggak jadi pergi kemana-mana sama Pak Jojo. Dan soal kejadian tadi pagi, kalau kamu emang kesal sama aku minta maaf. Ternyata Bella takut juga kalau kebusukannya kebongkar di depan Jojo. Dengan begitu dia nggak akan berani macam-macam lagi sama gue. Mendingan gue nyari Jojo, gue mau godain dia sekalian mau jelek-jelekin Bella di depan dia. Papa sama Jojo ngapain ke ruang meeting? Emangnya ada meeting apaan hari ini ya? Pak? Tapi? Emangnya ada rapat dadakan ya? Kok saya nggak dikasih tahu sih? Ini bukan rapat penting kok. Papa cuma mau ngebahas tentang persiapan pesta minggu ini. Kalau kamu mau ikut, ayo. Sial. Ternyata Bella nggak jadi pergi sama Jojo bukan karena dia takut sama gue. Tapi karena Jojo ada meeting. Kurang ajar. Gua udah dikerjain sama Bella. Lihat aja. Gua akan balas. Ayo, Rafi. Iya, Pak. Hey, Mister, I'm sorry. I'm late. oh ya, Mister. Elsie will cari informasi. Where is restoran Italia good? It's okay. Wait. Bella, untung lu datang. Pucuk ulam nasi pun tiba. Udah. Bella, gue lagi ada perlu sesuatu sama lu. Ada apaan sih, Syah? Lu tahu gak tempat makanan Italia yang enak di lidah, ame di kantong. Gue kan diajakin makan sama si Anu, gacu-gacuan gue dah tuh. Yang rambutnya pirang kayak gue. Jodoh ya. Apa di Jakarta, Jatinegara, Pelumpung, Cililitan, apa di Pekanbaru? Di mana sih? Tapi Syah, kalau makan di restoran itu kan mahal, Syah. Amel kan punya uang buat menaktir si Mr. Bule itu. Cie, sembarangan lu punya mulut ya. Jangan begitu ngapa, Bel? Ya, namanya perempuan mah ditraktir dong. Kayaknya sih dia paling in love sama gue. Dia suka sama kamu. Syah, kalau kamu mau makan makanan Itali, kamu makan di hotel tempat aku kerja aja. Di situ makanannya enak kok. Sombong bet. Promosi di tempat sendiri. Mentang-mentang bosnya gacuan lu. Tapi ya, Bel, kalau emang lu bener-bener bakal jadian sama si Jojo itu, pemilik hotel itu, pasti lo bakal menjadi pewaris tunggal utama alias hiji-hijina yang punya hotel itu. Gue seneng banget deh kalau lo jadi begitu. Apaan sih kamu? Udah kamu sana lagi senang-senang. Aku mau pulang dulu ya. Ya udah ya. Gue mau pacaran lagi. Bella is friend. Jadi, Papa ingin pesta kali ini benar-benar sempurna dan berkesan untuk tamu-tamu kita. Dengan begitu, kita perlu orang yang berpotensi di dalam hal ini. Papa rencananya akan mengundang Tari untuk bekerja lagi di hotel ini, Jo. Papa lupa apa yang udah Tari lakuin, Pak. Papa kenapa masih percaya aja sama Tari? Iya, tapi Tari itu orangnya pintar, dia ahli. Dan yang lebih utama lagi, dia itu sangat mengenal sama tamu-tamu kita. Dengan begitu, dia akan menangani tamu-tamu itu dan hal-hal yang lainnya. Jo, bukannya setiap orang berhak untuk mendapatkan kesempatan yang kedua. Iya, tapi Pak. Jo, kamu aja bisa ngasih kesempatan kedua sama Bella.
Masa Papa tidak bisa melakukan hal yang sama? Kamu harus adil, Jo. Jadi kencan di hotel. Mister, keluar. Astaga, kamu lagi. Ngapain di sini? Bapak ngapain di situ? What happened? I don't know, Mister. Hei, gue sama dia mau makan malam, dinner. You know dinner, Italian food is good. Ya? Ada apa ini? Kenapa ribut-ribut? Ini Pak, ada banci yang masuk hotel. Emangnya kenapa kalau dia banci? Sekalipun dia laki-laki, perempuan, atau anak kecil, semua adalah tamu di sini. Dan mereka semua berhak untuk masuk ke hotel ini. Lu dengar kan apa kata bos lu? Hah? Mendingan sekarang ke dalam, cukur kumis tuh sana. Hah? Udah, Mister, tutup pintunya. Thank you. Nah, itu si Bella tuh. Saya harus bicara sama dia. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Pak, ini gaji pertama Bella kerja di hotel. Buat Bapak sama Ibu ya. Ini kan uang kamu, hasil keringat kamu, gaji kamu. Ya buat kamu aja. Kok gitu sih, Pak? Bella kerja buat kita semua. Jadi apa yang Bella punya, itu juga buat Bapak dan Ibu. Subhanallah. Si Bella betul-betul baik. Dia sampai rela memberikan seluruh gaji pertamanya buat keluarga. Saya mah yakin nggak mungkin si Bella itu jahat sama Lina di kantor. Ini kamu coba kasihkan ke ibu kamu langsung aja, biar dia senang ya. Iya, Pak. Boleh nggak, Pak? Kalau Bella minta uangnya sedikit aja. Ya boleh, atau itu mau uang kamu, terserah aja lah, bebas. Soalnya Bella pengen banget Lina bisa khusus komputer, Pak. Supaya dia di kantor bisa lebih hebat. Bella ke dalam ya, Pak? Ya. Bella anak yang baik. Saya yakin sih nama cuma salah paham. Kalian tahu ini apa? Hah? Kalian tahu ini uang apa? Hah? Mana kita tahu? Bella nyolong lagi kali. Jangan sembarangan bicara. Bila cinta tak lagi untukku. Bila cinta tak lagi untukku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dia nih anak yang ditungguin dari tadi akhirnya pulang juga. Bella, lu bener-bener anak kebangetan lo ya. Kurang ajar lu. Heran gue. Jadi begini ya. Begini cara lu terima kasih. Balas budinya begini. Hah? Ya Allah Bella, lu dari orok ya. Digedein, dirawat, disayang ya. Dikasih makan, disekolahin, diajarin sopan santun. Tapi kagak ada satu juga yang nyangkut di otak lu ya Bella. Masya Allah deh. Ada apa, Bu? Ada apa? Gak usah sosok nggak tahu deh. Giliran di kantor aja, kamu ngejatin aku. Udah, mending sekarang kamu ngaku aja deh. Bella, lo dengerin ya. Kalau memang lu kagak pengen nih si Lina ada lo kerja di kantor, lu jangan begitu. Caranya Masya Allah. Pakai kagak ngaku lagi kalau si Lina saudara lu. Kenapa, Bella? Kenapa? Lu malu? Hah? Malu sama teman-teman kantor lo? Masya Allah, Bella. Lu di rumahnya antok kayak anak baik-baik. Kagak taunya di luaran. Lu malu ya? Malu digedein sama orang miskin kayak gue gitu. Masya Allah, Bella. Kagak ada makasihnya lu itu ya. Bu, Ibu jangan ngomong kayak gitu, Bu. Ini gaji pertama Bella. Ini buat Ibu. Jangan macem-macem. Lu itu cuma suruhan gue. Lu cuma boneka yang gue bayar untuk nurutin semua perintah gue.
Ini foto cewek-cewek yang akan jodohin sama lu. Mereka semua ini dari kalangan atas. Mereka nggak cuma cantik, tapi mereka terpelajar dan berasal dari keluarga baik-baik. Ini semua gara-gara kamu, tau nggak? Coba tadi pagi kamu ngajarin aku nggak bakal disemprot sama Pak Raffi. Aku tahu, kamu sengaja bikin aku terlihat bego di sini kan? Kalau memang lu kagak pengen nih si Lina ada lo kerja di kantor lu, jangan begitu caranya. Masya Allah, pakai kagak ngaku lagi kalau si Lina saudara lu. Kenapa Bel? Kenapa? Lu malu? Hah? Malu sama teman-teman kantor lo? Masya Allah Bella, lu di rumahnya anteng kayak anak tai-tai, kagak taunya di luaran. Lu malu ya? Malu digedein sama orang miskin kayak gue gitu. Masya Allah Bella, kagak ada makasihnya lu gitu ya. Ya Allah, kenapa hari ini semua orang marah dan benci sama aku? Kenapa hari ini aku nelangsa banget? Aku mohon, tolong berikanlah kedamaian dan kesabaran padaku. Berikanlah pengertian pada orang-orang di sekelilingku, juga pada keluargaku. Aku sayang banget sama mereka. Tolong jangan pernah biarkan mereka membenciku, ya Allah. Kalian tahu ini apa? Hah? Kalian tahu ini uang apa? Hah? Mana kita tahu? Bella nyolong lagi kali. Jangan sembarangan bicara. Ini tuh gaji Bella. Gaji Bella selama 1 bulan. Hasil kerja keras dia, keringat dia. Dan dia kasihkan ini untuk kita semua. Malah Bella bilang, Bella mau pinjam uang dia sendiri, dia mau pinjam. Katanya untuk ngasih uang ke Lina, biar Lina bisa kursus komputer, bisa pakai komputer. Coba bayangkan betapa baiknya Bella. Pak, kalau ngoceh tuh yang bener, Pak. Jangan suka ngarang-ngarang. Masa iya untuk si bilang ngomong kayak begitu sama Bapak, hah? Ya, coba kalian bayangkan. Dia kerja keras selama 1 bulan mendapatkan uang, dan uangnya itu sebetulnya hak dia untuk berpoya-poya, untuk main bersama teman-temannya, tapi dia korbankan semuanya untuk kita. Untuk kamu, Joleha, untuk kamu juga, Lina. Kok tega sih? Tega kamu malah nuduh yang nggak sama si Bella. Bapak sama Ibu jangan begitu percaya sama Bella. Dia kan orangnya suka cari muka. Di rumah sih kelakuannya so baik, tapi giliran di kantor, ya ampun, kelakuannya tuh nyebelin banget, Pak, Bu. Bapak tidak percaya. Bapak tidak percaya Bella seperti itu. Kamu nggak perlu menghasut Bapak, menghasut Ibu, nggak perlu. Walaupun Bella itu saudara angkat kamu, dia sangat sayang sama kamu, Lina. Sangat sayang sama Ibu, sama Bapak, sangat sayang sama kita semua. Bella, maafin nih Ibu ya, ini mulut emang kebangetan banget ya. Ngoceh yang kagak-kagak, makin-makin lu, ngomel-ngomel lu ya. Ya Allah Bella, Ibu hilaf ya Bella ya. Hilaf Ibu ya. Maafin Bella ya. Ibu nggak harus minta maaf, Bu. Tanpa Ibu minta maaf, Bella juga udah maafin Ibu. Maafin Bella ya, Bu. Kalau Bella udah bikin Ibu kesal. Lu kagak salah, Bella kagak salah lu. Lu tuh anak baik. Ibu sayang banget sama lo, Bella. Maafin Ibu ya. Lu udah makan belum, Bella? Hah? Ibu bikinin tempe kedemenan lu, ya, tempe goreng, ya. Sekalian sama untuk sambelnya lu mau? Iya. Makasih ya, Bu. Ya udah ya, tunggu bentar ya, Bella ya. Bentar. Alhamdulillah, Ibu udah gak marah lagi sama aku. Terima kasih ya Allah. Engkau sudah membuat semuanya membaik kembali. Aku tahu Engkau sayang banget sama aku. Ya Allah, itu sebabnya Engkau berikan keluarga yang baik untukku. Juga Jojo yang cinta sama aku. Aku mohon, tolong jaga keluargaku. Juga cintaku dengan Jojo. Jauhkan kami dari masalah. Aku mohon ya Allah, jangan sampai Jojo membenciku. Bella, kamu bukan cuma cantik, tapi hati kamu baik dan tulus. Aku benar-benar sayang sama kamu. Jojo udah bener-bener dibutain sama Cinta, sampai nggak bisa ngelihat siapa Bella yang sebenarnya. Tapi lihat aja ntar, lu akan tahu siapa Bella yang sebenarnya.
Ibu Tari? Kenapa? Lo kaget yang lihat gue? Sorry ya, tapi lo harus terima kenyataan kalau mulai sekarang gue akan kerja lagi di sini. Dan gue ingetin ya sama lo, sebaiknya lo mulai menghitung hari deh. Karena lo nggak akan bertahan lama di sini. Gue akan bikin lo dipecat dan gue pastiin gak ada satu orang pun yang bisa ngebantuin lo, termasuk Jojo. Bila cinta tak lagi untukku. Lu inget kan? Lu bisa kerja di hotel itu untuk siapa dan buat apa? Ingat, lu cuman cewek miskin yang gak bisa apa-apa. Oke, kali ini kamu selamat, Bel. Tapi lihat aja, begitu ibu pulang, aku akan aduin kamu biar kamu dimarahin dan diusir dari sini. Bella kayaknya marah banget sama gue. Emangnya gue udah keterlaluan ya sama dia? Bella, maafin aku. Hari ini aku nggak berhasil untuk minta maaf sama kamu. Bila aku tak baik untukmu, bila dia bahagia dirimu, aku kan pergi meski hati tak akan